Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari CPNS Pemerintah Kabupaten Indramayu gelombang 2 angkatan 4 kelompok 1.2 akan mendiskusikan mengenai isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranuddin dari instansi Rumah Sakit Mursyid Ibnu Saifuddin, Kerangkeng Indramayu, formasi perawat. Saya yang akan memandu jalannya diskusi ini. Saya selaku moderator mempersilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa disebutkan nama instansinya dari mana. Siapa dulu? Mangga, dipersilahkan. Baik, boleh saya mulai dulu? Mangga. Perkenalkan, nama saya Rahajin Emira Putri. Saya dari instansi RSUD Mursyid Ibnu Syafiuddin Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, dengan formasi analis gizi. Mangga, kepada yang lain, lanjut. Perkenalkan, nama saya Monika dari instansi RSUD Mursyid Ibnu Syafiuddin, formasi terapis gigi dan mulut. Mangga, kepada yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Adia Pratama Susanto Putra, asal instansi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, jabatannya sebagai ahli pertama Pranata Komputer. Ya. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Winarti Perwitasari. Saya dari instansi RSUD Mursyid Ibnu Syafiuddin dari formasi ahli pertama perawat. Baik, tidak berpanjang lebar, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya diskusinya kali ini. Kita mulai diskusi ini dari kita berangkat dari definisi dulu, pengertian smart governance. Nah, baik, untuk membahas isu ini terkait smart governance, kira-kira apa yang terlintas dari pemikiran teman-teman mengenai smart governance? Ya, maka itu coba kita kemukakan dari tiap-tiap pemikiran teman-teman. Maka dari siapa dulu? Boleh saya dulu? Mangga. Baik, smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Ya, oke, cukup luar biasa ya menurut Mbak Rahajeng. Pada yang lain barangkali, ya mangga. Mungkin saya bisa menambahkan. Ya, Mbak Monika. Menurut saya, smart governance merupakan tata kelola pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Dalam penerapannya, seperti mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, seperti SPBE. Sistem berbasis elektronik ya yang ditekankan. Ada pendapat dari teman-teman yang lain? Mungkin sedikit menambahkan ya, smart governance ya itu bentuk tata kelola pemerintah. Salah satu contohnya ya smart city dan smart yang lainnya sih. Oh ya. Mbak Win, barangkali mau menambahkan? Mungkin saya mau menambahkan sedikit ya, Mas. Iya. Smart government itu tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Smart government dibentuk oleh unsur smart ASN dan manajemen ASN yang baik. Sedangkan smart ASN sendiri adalah seseorang yang mempunyai kompetensi sikap berintegritas, profesional, nasionalisme, berwawasan kebangsaan, global, networking yang baik, hospitality, mempunyai kemampuan berbahasa asing, dan memiliki kemampuan entrepreneurship. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Jadi, berarti banyak, menurut pendapat teman-teman ini, banyak diartikan ya. Tapi kalau boleh saya ambil, hanya ada 2 atau minimal 2 lah yang ditekankan, yaitu adalah SPBE atau sistem pemerintah berbasis elektronik,
dan tadi disampaikan sama Mas Adi adalah smart city. Kalau boleh saya rangkumkan, smart government merupakan tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik serta birokrasi pemerintah dan kinerja efisien yang lebih bijaksana kepada kebijakan publik dalam penerapannya. Seperti pengoptimalan penerapan dalam pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Baik, itu sudah disampaikan, kemukakan dari pendapatnya teman-teman terkait pengertian dari SPBE ya, dari cara berbagi sudut pandang. Coba saya menanyakan bagaimana tentang isu apa saja yang ditemukan oleh peserta di tempat kerjanya masing-masing. Mangga, dari siapa terlebih dahulu nih? Saya boleh? Mangga. Iya. Kalau isu yang ada di instansi saya ya, yang pertama penggunaan pemesanan diet pasien yang sudah diterapkan. Tapi kendalanya itu terkadang terjadi miskomunikasi dengan para perawat mengenai pemberian diet kepada pasien. Karena terkadang diet pasien tidak sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh pasien saat itu. Jadi ada miss ya antara gizi dengan pasien, ada perawatnya. Nah, kepada yang lain barangkali ada yang disampaikan kondisi di objektif di lapangannya, teman-teman. Isu yang ada di instansi saya, pelayanan poligigi yang belum optimal, seperti tidak adanya tenaga dokter gigi dan spesialis gigi, alat dan bahan di poligigi masih terbatas, kurangnya promosi pelayanan poligigi pada masyarakat, sehingga menyebabkan rendahnya kunjungan pasien di poligigi dan ketidakpuasan masyarakat. Cukup kompleksitas juga ya masalah di layanannya di Mbak Monica. Kepada yang lain, maka dipersilakan. Mungkin untuk contoh di dinas saya ya, isu yang terjadi di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu belum sinkronnya pendataan terkait sewa dari gedung olahraga dan pihak mana saja yang telah menyewa. Jadi terkadang sering tumpang tindih dalam penjadwalan di gedung olahraga tersebut. Saya kasih contoh, misalkan ketika memang pada satu hari nih, misalkan di tanggal 1 Juli 2022, jam 8 misalkan. Nah, ada satu pihak, misalkan kita sebut A. Kita sebut A itu mensewa dengan datang misalkan langsung ke kantor. Ternyata itu tuh si pendataannya itu nggak bisa disinkronkan karena memang di satu sisi yang lain ada misalkan yang memang mendaftar lagi melewati pihak lain atau gimana, itu tuh di tanggal yang sama pada akhirnya bisa. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya di 1 jam yang sama itu jadi lumayan ada kendala juga gitu kan. Iya. Itu jadi terjadi pendaftaran yang sama ya untuk penggunaan. Iya, betul. Untuk mangga kepada yang lain barangkali ada. Ya, terima kasih Mas. Kalau di instansi saya ya, belum optimalnya sistem pelayanan publik seperti pelayanan masyarakat. Seperti masih dilakukannya pelayanan secara manual. Sedangkan sistem pendaftaran online menjadi sangat penting ya dalam era saat ini. Orang-orang kan semakin malas ya untuk mengantri dalam melakukan suatu transaksi. Sehingga sebagai penyedia atau penyelenggara pelayanan rumah sakit ya seharusnya ya memikirkan perubahan ke arah tersebut. Soalnya kan bisa berdampak dari isu tersebut bisa menyebabkan minimnya kunjungan pasien di rumah sakit. Mungkin ya, seperti itu, Mas. Ya, jadi pendaftarannya diubah ke digital ya. Jadi meskipun di instansi dan rumah sakit maupun dinas terkait dari teman-teman ya, masing-masing ternyata punya isu terkait jabatannya yang terkait isu rumah sakitnya ya, itu luar biasa juga, cukup banyak ya. Baik, saya akan bertanya selanjutnya, pertanyaan yang kedua, dari teman-teman yang tadi disampaikan itu ada masalah, ada isu yang dianalisa dari teman-teman. Nah, kira-kira gagasan apa yang inovatif kemudian ditawarkan untuk menjadi solusi supaya isu tersebut bisa tertangani sehingga menjadi konsep Smart ASN itu. Mangga, dari siapa dulu? Tadi Saya izin masuk. Mangga, Mbak Rahajam. Ya.
Mungkin ya solusi yang bisa saya tawarkan dari isu tadi yaitu yang pertama pemanfaatan sistem yang lebih optimal sehingga mengurangi miskomunikasi antara instalasi gizi dengan bagian rawat inap. Yang kedua mungkin bisa keterlibatan ahli gizi dalam perawatan. Jadi ahli gizi diupayakan ikut terlibat dalam pemberian diet dengan cara memberikan edukasi atau konseling kepada pasien, sehingga ahli gizi dapat secara langsung mengetahui keadaan dari pasien tersebut. Gitu. Luar biasa ya. Jadi solusinya adalah ahli gizinya langsung turun langsung ke pasien, memberikan asuhan, kemudian dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan yang lainnya ya. Ya. Kalau yang lain tadi yang disampaikan sama Mbak Monica gimana? Ide? Kalau saya, gagasan yang dapat saya lakukan yaitu melakukan penyuluhan dengan metode cair self-talk dengan menggunakan media leaflet yang dapat dibawa pulang oleh pasien ketika berobat di poli lain, atau dengan menggunakan media sosial di rumah sakit untuk kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut karena masyarakat dapat dengan mudah melihat informasi terkait pelayanan di rumah sakit. Jadi informasinya langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Salah satunya leaflet, kemudian sehingga leaflet yang diberikan baik mungkin langsung atau digital, Mbak? Bisa langsung, bisa digital. Kalau misalkan ada kunjungan dari pasien poli lain, kita bisa melakukan penyuluhan dengan media leaflet. Ya, cukup luar biasa ini. Menurut saya sangat mendukung dengan sistem SPBE ini. Kalau kepada teman-teman yang lain tadi, Mas Dia? Berhubung memang saya jabatannya memang berkaitan dengan IT ya, mungkin saya langsung memunculkan gagasan kreatifnya itu lebih ke membuat sistem pendataan persewaan gedung olahraga berbasis web, agar jika pada suatu tanggal sudah ada yang menyewa gedung olahraga tersebut, maka akan diarahkan ke hari yang lain. Web dapat diakses menggunakan device sendiri. Namun saya pun yakin gitu, di ide yang saya munculkan itu nggak bakalan bisa langsung mencakup ke semua kalangan, karena pasti ada keterbatasan di device atau jaringan atau kuota bahkan ya, yang memang belum terjangkau oleh semua orang. Nah, ada opsi lain ketika memang untuk menangani keterbatasan itu ya dengan cara jika penyewa tidak memiliki gadget, dapat menggunakan komputer yang tersedia di kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Seperti itu sih, Mas. Sungguh cukup menarik ini di idenya Mas Adia ini, karena di sana belum ada sistem yang terintegrasi, jadi dibuatkan sistem aplikasi untuk jadi tidak sedikit orang yang bisa mengakses, tapi malah banyak gitu, dan bisa lebih teratur untuk itu ya. Ini terjawab sekali menurut saya ya. Kalau ide dari Mbak Wiwin tadi yang digagaskan tentang Smart City, isu-isunya, kemudian solusi yang ditawarkannya gimana tuh, Mbak? Gagasan alternatif yang dapat saya usulkan untuk isu yang saya ajukan tadi, yaitu mengajukan gagasan untuk pengadaan pendaftaran secara online ya, untuk memudahkan proses pendaftaran bagi pasien. Kemudian memaksimalkan promosi kesehatan melalui media sosial yang ada untuk menarik pengunjung. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa juga nih. Berarti sekarang di era digitalisasi bukan hanya pendaftaran manual ya yang digunakan, kemudian eranya menumpuk antrian dengan sedemikian rupa, tapi kita buat jalur yang lain dengan menggunakan sistem online ya, pendaftaran online. Ini menurut saya memang sudah dilakukan di beberapa rumah sakit yang besar ya, mungkin itu bisa nanti diterapkan di rumah sakit. Idenya sangat solutif sekali, Mbak. Berarti ini luar biasa ya. Selain analisa dari teman-teman, tapi teman-teman juga memiliki kapasitas untuk berpikir bagaimana problem solving-nya, solusinya yang ditawarkan. Cukup menarik diskusi hari ini. Jadi kita sebagai ASN, terutama kan sekarang ini lagi di era digital, kita harus bisa menjadi smart ASN yang bisa berinovasi
terus memberikan kontribusi kepada negara, sehingga bisa menciptakan smart governance itu sendiri. Nah, baik dengan menggunakan mekanisme yang ditawarkan SPBE, ya, sistem berbasis elektronik, atau cara-cara yang lain. Mungkin cukup sekian diskusi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengaplikasikan ide gagasan yang ditawarkan sama teman-teman, yang dianalisa sama teman-teman, juga instansi bisa menularkan ke instansi-instansi yang lain sehingga bisa menerapkan dan mengimplementasikannya. Sekian mungkin diskusi ini kita cukupkan saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jargon dulu sebentar untuk menutup kegiatan diskusi kali ini. Jabar Juara. Juara. Indramayu Bermartabat. BPSDM Terpercaya. Terpercaya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.